Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Perawat Fatma Fatin, biasa dipanggil dengan Mbak Fatma. Benar dengan Mbak Hilda ya? Ya, Mbak Hilda suka dipanggil dengan sebutan apa Mbak? Oke, saya panggil dengan sebutan Mbak Hilda aja ya. Baik, sebelumnya saya mau mulai ke topik. Saya mau tanya dulu sama Mbak Hilda, gimana keadaan saat ini, perasaannya Mbak Hilda saat ini. Kok sepertinya Mbak Hilda sering menyendiri ya? Sering mengurung di kamar sendiri. Kenapa Mbak Hilda kok nggak mau bergabung sama teman-temannya? Oh, Mbak Hilda nggak mau cerita ya sama saya ya? Udah, nggak apa-apa. Kalau Mbak Hilda saat ini belum cerita nggak apa-apa. Nah, tujuan saya kesini nanti untuk mengajarkan bagaimana cara perkenalan sama temennya Mbak Hilda, sama orang lain. Nanti itu kalau kita punya banyak teman kan enak ya, bisa kita tukar cerita, bisa ngobrol seperti itu Mbak, tidak menyendiri seperti ini. Nanti untuk waktunya sekitar 5-10 menit saja, nggak usah lama-lama. Untuk tempatnya di sini saja ya Mbak ya. Kan kita udah duduk di sini ya, untuk tempatnya di sini saja. Oke, baik, saya lakukan sekarang ya Mbak ya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara berkenalan sama orang lain. Kan kalau kita punya banyak teman kan juga enak ya Mbak ya. Bisa saling bercerita, tukar cerita, bisa ngobrol seperti itu, nggak sendiri seperti ini. Kalau sendiri kan nggak enak ya, nggak punya teman ya Mbak ya. Nah ya, berarti kan kalau gitu kan kita merasa sepi seperti itu. Nah nanti saya akan ajarkan bagaimana cara berkenalan supaya Mbak Elda itu mendapatkan banyak teman seperti itu. Nah caranya nanti kita bisa menjabat tangan seperti ini Mbak, menjabat tangan dan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, alamat dan hobi. Nah saya contohkan ya, coba Mbak Elda salam sama saya, jabat tangan dengan saya, mau tidak? Coba jabat tangan dengan saya. Udah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Nah saya akan contohkan ya, saya akan memperkenalkan diri saya terhadap Mbak. Seperti ini Mbak, perkenalkan, nama saya Fatma, alamatnya Magelang, hobinya memasak. Seperti itu. Mbak Isla sudah paham? Sudah paham ya Mbak ya? Oke, kalau sudah paham, coba Mbak Isla contohkan gimana caranya, cara berkenalan. Ayo Mbak, coba sebutin namanya Mbak siapa? Namanya Mbak Hilda ya. Alamatnya di mana Mbak? Ungaran. Hobinya Mbak? Menulis. Oh ya, sudah bagus. Mbak Hilda berarti sudah berani untuk memperkenalkan diri Mbak. Nah, ini kan saya sudah selesai mengajarkan cara berkenalannya seperti apa. Saya mau tanya ini sama Mbak Hilda, gimana perasaan Mbak Hilda setelah saya mengajarkan bagaimana cara berkenalan? Senang ya Mbak ya? Kan supaya Mbak Hilda sudah tahu ya cara berkenalan seperti apa ya? Senang ya berarti Mbak Hilda ya? Nah tadi Mbak Hilda sudah paham caranya seperti apa? Sudah paham belum? Sudah ya? Nah caranya seperti apa Mbak? Kita berjabat tangan, terus gimana? Memperkenalkan diri. Saya Hilda. Iya. Saya dari Ungaran. Iya. Hobi saya menulis. Iya, betul sekali Mbak. Mbak sudah bagus. Berarti Mbak sudah paham ya. Nanti saya sudah ajarkan. Nah, di sini nanti saya ada PR Mbak nih buat Mbak. Ini kan udah ada nomor, hari atau tanggal atau jam. Nah nanti bisa diisi nomor 1, hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Apabila Mbak sudah melakukan perkenalan bisa Mbak mencetaknya di sebelah sini gitu. Mbak sudah paham? Baik, sudah paham. Ini saya kasih PR-nya ya Mbak ya. Nih. Oke Mbak, ini kan sudah selesai saya untuk mengajarkan perkenalannya. Gimana kalau besok kita ketemu lagi ya Mbak ya? Nanti saya akan ajarkan cara berkenalan sama orang lain. Nanti saya akan membawakan teman. Nah nanti Mbak bisa memperkenalkan diri Mbak sama teman saya seperti itu. Tadi kan Mbak sudah memperkenalkan diri sama saya. Besok memperkenalkan diri sama teman saya. Nah untuk jamnya mau jam berapa Mbak? Jam 5 sore. Jam 5 sore. Tempatnya mau di mana? Di sini.
di sini lagi ya. Baik, besok kita ketemu lagi jam 5 sore di sini lagi ya Mbak ya. Oh iya, itu nanti jangan lupa diisi ya, dan besok jangan lupa dibawa waktu ketemu saya. Mbak sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan Mbak? Baik, kalau tidak ada, saya pamit terlebih dahulu ya Mbak ya. Sampai jumpa besok. Selamat sore Mbak Hilda. Masih ingat dengan saya tidak? Coba siapa? Mbak Fatma. Ya, benar sekali. Berarti Mbak Hilda masih ingat dengan saya ya. Nah, sebelum saya mulai ke topiknya, sebelumnya saya mau tanya dulu, gimana perasaan Mbak saat ini? Mbak udah melakukan apa yang saya ajarkan kemarin tidak? Udah perkenalan sama teman-temannya Mbak apa belum? Sudah? Oke, kalau sudah berarti Mbak sudah bagus ya, sudah bisa menerapkan apa yang saya ajarkan kemarin. Nah, tujuan saya sesuai janji kita kemarin, kita kan ketemu lagi di sini ya Mbak ya, jam 5 sore. Nah, nanti saya akan Mbak harus melakukan berkenalan sama teman saya. Nanti teman saya sudah ada di sana Mbak, nanti saya panggil ke sini untuk berkenalan sama Mbak. Nanti waktunya sekitar 5 sampai 10 menit saja, nggak usah lama-lama. Nanti kan kalau lama-lama Mbaknya juga bosan ya. Nah, bagus, kita mulai sekarang ya Mbak ya. Saya akan panggilnya teman saya terlebih dahulu ya Mbak. Sini Mbak. Nih, ini ada teman saya. Nanti Mbak bisa perkenalan sama teman saya, biar Mbak tuh lebih pede lagi, biar lebih bisa berkenalan sama orang lain. Coba kemarin kan saya sudah mengajarkan cara perkenalan seperti apa. Coba Mbak perkenalan sama teman saya. Menjabat tangan, mengulurkan tangan. Nah, bisa menyebutkan nama. Atau Mbaknya dulu deh yang perkenalan, coba Mbaknya. Perkenalkan Mbak, saya Diva. Mbak bisa panggil saya Diva. Alamatnya Temanggung dan hobinya memasak. Nah, hobinya memasak. Coba Mbaknya perkenalan sama Mbak Diva. Nama saya Hilda. Saya dari Ungaran. Hobi saya menulis. Hobinya menulis Mbak Diva. Tuh, Mbak berarti sudah paham ya, sudah berani ya mau berkenalan sama teman saya. Oke, terima kasih ya Mbak ya, sudah mau perkenalan sama Mbak Hilda. Gimana Mbak Hilda, sudah paham ya? Baik, tadi namanya siapa Mbak? Mbak siapa? Mbak Diva. Iya, pintar sekali. Berarti Mbak Hilda masih ingat ya namanya dengan Mbak Diva. Nah, ini kan sudah selesai ya Mbak ya. Saya mau tanya sama Mbak Hilda, gimana perasaan Mbak Hilda setelah berkenalan sama teman saya? Seneng ya, soalnya kan bisa menambah teman ya Mbak ya. Nah, kan berarti kan jadi enak toh, banyak temen toh, tidak sendiri terus toh. Nah, oke, tadi namanya Mbak Diva ya, masih ingat hobinya Mbak Diva apa tadi Mbak? Memasak. Iya, pintar sekali. Berarti Mbak Elsa masih ingat dengan hobinya Mbak Diva. Nah, oke, besok kita ketemu lagi ya Mbak ya. Nanti saya akan membawa teman saya lebih banyak lagi untuk Mbak Hilda bisa berkenalan sama teman saya seperti itu. Nanti untuk waktunya mau jam berapa Mbak? Jam 10 Jam 10 pagi ya, mau di mana? di ruang makan. Di ruang makan. Nah, untuk kemarin PR-nya dibawa nggak Mbak? Kertasnya? Iya, dibawa. Saya cek dulu ya. Oh iya, ini udah pinter loh, udah bisa 4 orang ya Mbak ya. 4 orang cara perkenalan. Oke, sudah, nanti bisa dilanjutkan ya. Nih saya kasih lagi, nanti bisa sampai 5 seterusnya, nanti bisa dilanjutkan. Gimana Mbak, sudah paham? Besok kalau ketemu saya lagi itu jangan lupa dibawa dan jangan lupa diisi ya Mbak ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya Mbak ya. Baik, kalau tidak ada saya pamit terlebih dahulu ya Mbak ya. Sampai jumpa besok. Selamat pagi Mbak. Mbak Hilda masih ingat dengan saya? Siapa coba saya? Mbak Fatma. Ya, benar sekali. Berarti Mbak Hilda masih ingat dengan saya ya. Sebelum saya mau mulai ke topik, saya mau tanya dulu sama Mbak Hilda, gimana keadaan Mbak Hilda saat ini, perasaan Mbak Hilda saat ini gimana? Biasa aja. Mbak Hilda masih sering menyendiri atau tidak? Udah punya teman apa belum? Sudah saling bercerita sama temennya? Kok nggak saling bercerita, kenapa? Besok lagi kalau mau lebih akrab sama temennya, saling tukar cerita sama temennya biar lebih akrab ya. Oke, tujuan saya kesini sesuai janji kita kemarin. Kita kan ketemu di sini ya Mbak ya. Nanti saya akan mengajarkan Mbak bagaimana berkenalan sama teman saya, tapi yang lebih banyak temennya. Nanti saya sudah
ada teman saya nanti di sana, saya panggil. Nanti kita membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit aja, nggak usah lama-lama. Kita mulai sekarang ya Mbak ya. Saya panggil teman saya terlebih dahulu. Mbak, sini. Mbak, sini Mbak. Oh iya. Nah, ini teman-teman saya Mbak. Mbak, ini nanti Mbak Hilda mau berkenalan sama Mbak ya. Coba gimana kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana perkenalannya. Apa Mbaknya dulu mulai perkenalan sama Mbaknya? Kenalkan Mbak, saya Diva, biasa dipanggil Diva. Alamatnya Temanggung dan hobinya memasak. Ya, Mbak coba Mbak Hilda perkenalannya gimana? Nama saya Hilda, saya dari Magelang. Hobinya apa saya Mbak? Menulis. Ya, coba Mbaknya yang satu. Perkenalkan, nama saya Ismalia. Jadi Mbak bisa panggil saya Mbak Isma. Saya dari Temanggung. Hobi saya menari. Hobinya menari tuh. Coba sekarang Mbak Hilda perkenalan sama Mbak Isma. Nama saya Hilda, saya dari Magelang. Hobi saya menulis. Oh iya. Hobinya tadi Mbak Isma apa Mbak? Menari. Untuk hobinya Mbak Diva tadi apa? Memasak. Dia memasak. Hobinya memasak ya? Ya betul, berarti sekarang Mbak Hilda udah kenal sama Mbak Diva sama Mbak Isma ya. Baik Mbak, terima kasih ya sudah mau berkenalan sama Mbak Hilda. Nah berarti Mbak Hilda sekarang sudah mempunyai lebih banyak teman lagi ya, sudah mau berkenalan sama teman-teman tadi, teman-temannya Mbak Fatma. Nah sebelum saya tutup, saya mau tanya dulu gimana perasaan Mbak setelah berkenalan sama teman-teman saya tadi. Seneng ya, soalnya kan temennya Mbak itu bertambah ya. Nah tadi masih ingat namanya Mbak siapa aja Mbak? Mbak Diva sama Mbak Isma. Ya bagus, pintar Mbak Hilda masih ingat dengan Mbak Diva sama Mbak Isma ya. Nah besok kita ketemu lagi ya Mbak. Nanti besok kita akan sama perkenalan, tapi orangnya lebih banyak lagi. Nanti bisa berkelompok seperti itu. Untuk tempatnya mau di mana Mbak? Di taman. Di taman depan sana itu. Oke, mau jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Jam 4. Oh, mau jam 4. Berarti besok kita kenalannya nanti di taman jam 4 sore. Untuk PR-nya kemarin Mbak, coba lihat saya. Di bawah enggak? Oh iya, di bawah ya. Oh iya, Mbak Elsa pintar sekali loh. Ini sudah banyak loh ini. Nanti bisa ditulisin lagi ya Mbak ya. Nih, saya kembalikan lagi. Oke, besok itu jangan lupa dibawa dan jangan lupa diisi ya Mbak ya. Apakah ditanyakan? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada saya pamit terlebih dahulu ya Mbak ya. Sampai jumpa besok. Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Selamat pagi Mbak Elsa. Masih dengan saya tidak? Siapa coba? Fatma. Iya benar sekali. Berarti Mbak Elsa masih dengan saya ya. Nah, coba Mbak Elsa masih dengan teman saya ya ini. Namanya Mbak siapa? Lupa? Isma. Iya, benar. Kalau Mbak ini namanya Mbak siapa? Mbak Diva. Ya, benar ya. Nah, sebelum kita mulai ke topik, saya mau tanya dulu sama Mbak Hilda, gimana perasaan Mbak Hilda saat ini? Kenapa kok malu Mbak? Banyak orang nggak apa-apa, kan kalau banyak orang kan Mbak kan biar tenang gitu, mempunyai banyak teman gitu, nggak usah malu lagi ya. Oke. Sesuai janji kita kemarin, kita kan mau ketemu lagi ya di sini ya. Nanti untuk kita sering bercerita sama teman-temannya Mbak Fatma ini. Nanti kan bisa perkenalan, kalau misalnya Mbak Hilda lupa tentang hobinya atau apa, nanti bisa tanyakan ke Mbak Isma sama Mbak Diva. Jadi nanti kita saling bercerita. Nanti untuk waktunya 5-10 menit aja, nggak usah lama-lama. Tuh, Mbak Hilda paham? Paham. Oke, kita mulai sekarang ya. Baik, mulai dari Mbak Isma. Mau perkenalan lagi nggak sama Mbak Isma? Oh iya, saya contohin. Ini awal perkenalannya, perkenalkan, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mbak Fatma, biasa dipanggil dengan Fatma. Hobi saya memasak, rumah saya di Magelang. Saya suka memasak karena saya ingin mencoba hal-hal yang baru, mencoba masakan-masakan yang baru. Nanti kan kalau misalnya masakan juga
irit juga ya uangnya ya, tidak boros seperti itu. Gimana Mbak Hilda sudah paham? Coba sekarang Mbak Hilda sebutkan nama, alamat dan hobinya sama Mbak Hilda, sama Mbak Isma, sama Mbak Diva. Coba sebutkan namanya siapa? Tadi yang sudah saya contohkan. Nama saya Hilda. Saya dari Magelang. Ya. Terus hobi saya itu menulis. Kenapa Mbak Hilda kok suka menulis? Karena tulisan saya bagus. Oh bagus ya, tulisannya bagus ya. Apalagi Mbak kok lebih suka menulis, apalagi? Suka menulis aja karena tulisannya kata teman-teman saya, tulisan saya itu bagus, tapi saya malu. Kenapa malu? Nggak usah malu, kan tulisannya Mbak Hilda kan bagus. Besok lagi nggak usah malu ya. Coba mau tanya nih, hobinya Mbak Isma apa? Mbak memasak. Masa Mbak Isma suka memasak? Kenapa suka memasak? Karena hobi saya suka makan. Kan kalau mau makan kan bingung nggak makannya cuma itu saja. Nah saya sudah mencoba eksperimen betapa jadi ketika saya menjadi memasak gitu. Tanyain, suka memasak apa? Memasak apa? Sukanya masak chicken. Mbak Hilda suka chicken nggak? Chicken apa? Chicken apa Mbak Isma? Nah chicken itu ayam goreng itu, daging ayam kemudian dikasih tepung terus digoreng, nanti namanya itu chicken. Crispy itu loh Mbak, tahu yang krenyes-krenyes itu loh. Oh iya, tepung-tepung. Iya. Dikasih tepung. Mbak suka? Kan Mbak Hilda suka enggak? Suka. Nah, kapan-kapan saya ajak ya, kita masak bareng, masak ayam chicken ini. Iya, sehat enggak? Sehat kan, di ayam itu kan banyak ada proteinnya, ada banyak itu ada banyak yang terkandung di dalam dagingnya itu. Sekarang Mbak Hilda mau tanya enggak, hobinya Mbak Diva apa? Coba tanyain. Mbak Diva suka apa? Suka jalan-jalan. Jalan kemana? Jalan keliling kota. Mbak Hilda mau itu enggak? Mau capek. Enggak capek, kan bisa lihat pemandangan di luar sana Mbak, jalan terus. Nanti kalau jauh-jauh capek. Enggak jauh kok, deket-deket sini. Kan ke kota. Putar-putar sini. Iya, putar-putar sini doang. Belum mau ikut nggak boleh, nggak apa-apa. Nanti kan bisa menunjukkan hati, bisa melihat pemandangan-pemandangan yang di luar. Itu nggak apa-apa ikut besok. Kalau diajak Mbak Diva, iya Mbak saya ikut. Seperti itu. Takut. Nggak usah takut, kenapa? Kan ada Mbak Diva. Nanti diajak sama Mbak Diva. Nggak usah takut lagi ya. Nah, baik Mbak Eda. Tadi hobinya Mbak Isma apa? Saya tanya dulu. Apa masak? Ya, memasak apa? Masak chicken. Oke, berarti Mbak Ida masih ingat ya dengan hobinya Mbak Isma. Nah, ini kan perbincangan kita kan sudah selesai, kegiatan hari kita sudah selesai. Nah, gimana perasaan Mbak Ida setelah bercerita sama teman-temannya Mbak Fatma? Senang ya, kan supaya jadi akrab, tahu Mbak Isma sama Mbak Diva ya. Nah, tapi untuk hobinya Mbak Diva apa Mbak Ida? Jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Besok mau diajak, mau nggak? Mau ya? Boleh. Oh ya, saya boleh. Nah, so kalau misalnya Mbak Diva, ayo Mbak Hilda ikut saya jalan-jalan. Oh iya Mbak Diva, saya ikut gitu. Nah, ini sudah selesai. Untuk PR-nya dibawa enggak Mbak? Kertas yang kemarin saya itu kasih dibawa enggak? Lupa ya. Oke, kalau lupa nggak apa-apa. Besok bisa diterusin di kamarnya Mbak Hilda ya, jangan lupa. Itu nanti tinggal ngikutin nomornya. Masih ingat toh cara ngisinya gimana? Nah, kalau masihnya tinggal ngisi aja nggak apa-apa, nanti tinggal dituliskan. Oke, besok kita ketemu lagi ya untuk mengevaluasi dari kegiatan yang pertama sampai yang ini yang terakhir. Nanti untuk tempatnya mau di mana Mbak? Di ruang tamu. Di ruang tamu. Oke, mau jam berapa? Jam 8. Jam 8 pagi. Oh ya, berarti besok kita ketemu lagi di ruang tamu jam 8 pagi. Untuk PR-nya jangan lupa diisi ya, besok jangan lupa dibawa. Apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada ya Mbak ya? Dan kalau nggak ada, saya pamit terlebih dahulu ya Mbak. Sampai jumpa besok. Ya.